Mama, itu yang di jendela itu ada noni-noni kecil. Itu ada noni, tapi mukanya hancur. Dan dia kayak minta tolong ini Mama, gitu. Paranormalnya, waduh geger gitu. Lah ngapain? Ya tadi itu loh, yang nyingkirin kursi itu, taruh lampu itu. Lah yang penunggu itu baru duduk di situ, baru ngumpulin anak cucunya. Kok dijengkangke? Ya marah. Terus ditanya, kamu siapa? Nak pengen ketemu aku, sebut jenengku 3 kali. Barowo, 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 pasti aku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakmadio Cerita. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa menurut saya. Beliau adalah pemerhati heritage di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Dengan Bapak siapa, ngapunten? Muhammad Natsir. Atau orang sering nyebutnya Natsir Dabi gitu. Sembuh racetho ya. Bapak asli Jogja nggih? Saya asli Kota Gede, Asli Jogja. Kota. Oh, asli Kota Gede Jogja. Berarti dari dulu, dari kecil mungkin nggih Pak nggih, panjenengan dari Kota Gede ya. Saya lahir di Kota Gede, besar tua di Kota Gede. Gitu. Kalau saya pernah baca Pak Nasir di salah satu sosial media, panjenengan suka membahas tentang siklus Kota Gede berdasarkan budayanya, heritage-nya, dan perekonomian. Itu kenapa Pak? Panjenengan punya gagasan seperti itu tuh awalnya bagaimana? Ya, sebetulnya itu ingatan masa kecil ya. Sebetulnya ingatan masa kecil karena rumah saya kebetulan rumah bangunan tradisional Jawa. Jadi ada pendopo, ada ndalem dan sebagainya. Dan sebelah rumah saya itu adalah pengusaha perak yang sukses pada masa lalu. Dan mereka banyak menerima pesanan dari Istana Negara untuk souvenir. Istana Negara. Maka periode tahun 70-an sampai tahun 80-an itu ya banyak wisman yang datang lihat kerajinan, habis itu ngelihat rumah kan gitu. Terus banyak orang studi baik itu arsitektur, arkeologi dan sebagainya, itu juga datang ke rumah ya motret, ya ngukur sampai ke dalam-dalam rumah. Sedetail itu Pak? Sedetail itu. Maka saya bilang waktu kecil kan saya bilang iki makhluk apa kan gitu ya. Iki makhluk apa iki kok teng jenggu tuh ya. Melakukan sesuatu itu. Tapi setelah perjalanan saya agak gede, saya baru tahu oh ternyata itu wisman, itu mahasiswa yang studi tentang arsitektur dan sebagainya. Karena sejak kecil setiap liburan sekolah saya itu diajak keliling oleh orang tua, oleh bapak itu. Jadi saya dengan adik dan kakak itu bareng-bareng diceritain, oh ini loh, ini namanya rumah joglo. Ini atapnya berbentuk joglo, ini atapnya berbentuk limasan, ini kampung, oh itu pengrajin perak, itu penata, kalau ini tukang ngondel, ini filigri, ini macam-macam. Dari kecil ya, orang tua mengasih pengertian itu Pak? Jadi kita diajak keliling, oh mbah kuwi kita tukang nyapu wae. Neng dalan seneng nyapu wae, no nak bengi dadi pemain wayang orang dan sebagainya. Itu setiap Jumat kita diajak keliling gitu. Nah dari situ setelah saya SD lulus, saya tidak tinggal di Kota Gede selama 6 tahun, tapi setiap ya setahun 2 kali pasti pulang.
Nah, tapi setelah pulang beneran tahun 80-an, lah kok udah pada berubah ya? Oke. Kan Dengan gitu. waktu masa kecil dulu nggih. Dengan waktu masa kecil dulu, karena ada pengalaman yang sangat buat saya sangat menarik gitu loh, bagaimana nilai humanisme itu yang ada itu. Ketika kita diajak jalan-jalan, kebetulan ada nenek-nenek dalam rumah, kita lagi lewat itu kita suruh berhenti. Pak, berhenti dulu. Oh nggih, Mbah, wonten napa? Si Mbah itu keluar bawa permen ndok cecak. Oh, ndok cecak. Iya, warna-warni itu Pak. Iya, itu. Nyo, kowe loro ndiko sing abang apa sing ijo. Dan kita nggak kenal. Betul, betul. Oh, buat saya itu menjadi kenangan yang luar biasa. Betul. Nah, ketika kita gede, loh, kok sopo aruh aja ya, tegur sapa aja, susah. Ini susah, orang derek langkung jarang. Dan itu, lah dulu tuh kita itu sampai ada orang ngasih seperti itu, nggak kenal aja. Nah, perubahan-perubahan itulah yang membuat saya menjadi penasaran. Betul. Ya, etok-etok ini mulai memperhatikan lah, kenapa toh kok berubah, apa yang menyebabkan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Ternyata semua akan terkait dengan tata nilai ya. Tata nilai baik itu dari dalam rumah, dari lingkungan, terus juga ketika ada regulasi, aturan resmi dari pemerintah dan sebagainya, itu tentu akan merubah ya Pak. Ya, pola-pola yang ada di Kota Gede. masyarakat. Tapi dari Seperti itu. sudut pandang Pak Nasir, Kota Gede itu masuknya berarti Jogja, atau karena saya pernah dengar orang Solo itu Kota Gede adalah bagian dari Surakarta. Ya, jadi gini, Kota Gede itu sebagian masuk Kota Jogja, sebagian masuk Kota Bantul, Kabupaten Bantul. Ya, kalau pada masa lalu pasca perjanjian Giyanti ya, itu yang Bantul, masuk Bantul sekarang itu dulu masuk wilayah Solo. Maka ada Kota Gede SKA, Kota Gede Surakarta. Itu jadi terus pada periode tahun 50-an sekian terus menjadi masuk wilayah Jogja. Itu berarti hampir sama ceritanya dengan Prambanan ya Pak ya? Iya. Pembagiannya nggih. Sama karena perbatasan ya, masuk Prambanan Klaten sama Prambanan Jogja ya. Betul. Ya. Tapi dalam situasi lingkungan ataupun bangunan di Kota Gede kan masih nguri-uri bangunan lama Pak itu ya. Rata-rata kan bangunan kuno. Iya. Itu emang ada satu keharusan di Kota Gede harus menguri-uri itu, atau emang kesadaran mereka Pak? Kalau menurut saya keberadaannya bangunan-bangunan lama sampai saat ini itu karena kesadaran. Kesadaran gitu. Ya. Karena kalau bangunan tahun 1800-an ya. Ya, karena kita pernah temukan joglo tertua itu yang masih utuh itu tahun 1700 sekian. Astaga. Ya, karena ketika gempa itu hancur, terus kebetulan lembaga kita dapat bantuan dari Belanda untuk merenovasi. Nah, ketika kita bongkar sokonya itu diompak, itu ada tahunnya. Ya, di bawahnya itu ada koin VOC tahun 1700 sekian. Di empat soko itu. Nah, itu menunjukkan berarti bangunan itu periode itu. Nah, sebetulnya pendahulu kita itu memberi kode-kode itu seperti itu gitu. Tidak perlu dengan pengakuan, tapi cukup dengan benda. Cukup dengan benda, karena benda itu yang paling sih Pak. Iya, betul. Paling faktual daripada tulisan. Betul. Ya, tulisan bisa aja rumahku aku bangun 19 berapa gitu, aku bilang ini tua kan gitu ya, tinggal aku pelitur dengan yang gaya tua kan gitu. Betul. Nah,
penanda-penanda itulah yang sebetulnya harus kita jaga kan gitu. Jadi ada nilai-nilai, oh ketika ada bangunan seperti ini, bagaimana kita memahamkan, membangun kesadaran masyarakat bahwa apa yang kita miliki itu punya nilai. Gitu loh, ada nilai sejarah, betul, ya, secara arsitektur, ya, betul, dan sebagainya. Ini bisa untuk edukasi kan gitu. Orang belajar tentang arsitektur, rumah tradisional Jawa dan sebagainya. Saya kira itu. Betul juga sih, berarti atas kesadaran warga Kota Gede, Iya. terus itu dilestarikan ya. Iya, Tapi cenderung dengan cerita-cerita yang sudah pernah saya dengar tuh, kalau bangunan kuno itu ora luput karo sing jenenge dunia entitas atau horor, gitu Pak. Ya, masih rada pingit-pingit ya, kan gitu ya. Masuk rumah, ke rumah yang lama itu kok anyep. Ya, kadang seperti itu. Betul, ya. betul. Memang kalau kita melihat secara historis bagaimana orang membangun rumah, itu sangat beda dengan orang membangun rumah pada masa sekarang. Kan gitu. Jadi rumah itu bagi orang Jawa bukan hanya sekedar bangunan, tapi dia disitulah dia hidup, dia yang menghidupi, dia membangun kehidupan, tata nilai dan sebagainya, semua dari dalam rumah itu sendiri, kan gitu ya. Betul. Maka rumah tradisional Jawa itu ada filosofinya gitu. Bagaimana ada pendopo, posisinya di depan, dia terbuka. Memang secara filosofis itu untuk hubungan pemiliknya dengan masyarakat sosial ya Pak. Sosial. Nah, maka di tempat yang bagus dan di luar. Kan itu. Baru nanti ada emper. Setelah emper itu semakin private kan. Itu. Jadi kalau tatanannya apa Pak tuh? Pendopo, emper, dalam. Belakang dalam itu ada gadri. Terus ada lungkangan, ada pawon. Itu. Terus ada gandok, kiwo, tengen, kanan, kiri. Nah, itu ada yang buat dapur. Ya. Maka kalau kita melihat rumah tradisional Jawa itu sangat simetris dan ada keseimbangan. Kalau di kanan kiri ada jendela, nanti di dalam digebyok mau ke dalam yang membatasi emper dengan dalam, berarti ada jendela. Ya, terus di dalam kalau ada jendela, sini ada jendela. Kalau di sini ada jendela, di sini ada jendela. Di sini ada pintu, di sini ada pintu. Terus ada gandok. Ini kan pintu keluar ke gandok, ini pintu keluarga. Jadi sirkulasi manusia yang hidup di situ tuh muter. Iya sih. Nggak mampet, nggak mentok-mentok. Nah, itulah. Ada filosofinya juga. Itu ada filosofinya. Jadi itu apa yang kita bangun, sebetulnya kita akan dipengaruhi oleh apa, dibentuk oleh apa yang kita bangun sendiri. Iya sih, betul. Maka di situ, dan rumah tradisional Jawa Kota Gede itu semua dulu menghadap ke selatan. Semuanya? Iya, semua menghadap ke selatan. Jadi landscape tata ruangnya itu sangat jelas. Itu semua menghadap ke selatan. Jadi kalau yang di selatan jalan, itu kalau kita buka, pasti ada pintu belakang, sekarang jadi toko. Itu kalau kita buka, pasti... Ada di selatan? Enggak, itu pasti dapur. Iya. Dan kamar mandi. Kamar mandi, ya. Itu, karena semua menghadap ke selatan. Kalau yang di selatan jalan, itu pasti ada gang kecil, baru belok. Baru masuk. Seperti itu. Maka jadi landscape-nya, wajah depannya, fasad yang utara jalan dengan selatan jalan itu beda. Karena yang utara jalan itu muka, maka lebih ornamental. Ornamennya banyak. Karena ibaratnya sing didandani iki dodo kan gitu. Iya, betul. Selatan jalan itu sangat sederhana. Umpamanya gapura ya cuman lengkung udah simpel karena itu belakang. Nah, itu.
Oke. Itu kalau menurut legenda ya, cerita mitos legenda bahwa kenapa menghadap ke selatan, karena itu menghadap Nyai Roro Kidul. Cocok logi ya Pak ya. Iya, cocok logi ya itu. Nah, tapi kan ini Pak, saya tuh melihat ini Pak, makam raja di Kota Gede itu unik ya Pak ya. Ya. Ada gapura, terus ada masjid, terus baru makam ning jero. Iya. Seperti panjenengan sanjang tadi, berarti kan era kita di masa lalu itu sudah akrab dan sudah bisa menerima sebuah perbedaan ya Pak? Betul. Jadi begini, kalau saya melihat secara arsitektural di Kota Gede itu ada 3 periode. Oh. Jadi ada periode Jawa Hindu, Jawa Islam, Jawa kolonial. Oh, oke. Gitu. Maka salah satu contoh periode Jawa Hindu itu di komplek masjid dan makam. Oh, yang di depan? Ya, itu kan bangunannya Gapura Paduraksa ya, itu kan ada tembok kelir dan sebagainya, itu kan Hindu. Karena memang meskipun Kota Gede itu Mataram Islam, tapi kan itu perpindahan periode masa Hindu ke Islam. Nah, kearifan raja dulu itu ya, Panembahan Senopati itu bisa mengakomodasi, dia memahami bahwa Islam itu datang belakangan, dia harus menyesuaikan juga dengan pendahulunya. Sebelumnya. Okay. Maka bangunannya Hindu, tapi di dalamnya masjid. Ini kan unik. Unik Pak, iya. Nah itu. Lucu loh itu. Nah itu sebetulnya buat saya itu pembelajaran bahwa pendahulu kita itu sudah mengajari kita bertoleransi, kan itu, saling menghargai. Bagaimana orang punya keyakinan, oke, kamu punya keyakinan, tapi kehidupan bersosial itu tidak melihat itu, kan gitu ya. Maka saya bilang, ya sudah, ini salah satu contoh yang perlu kita kita transformasikan kepada generasi penerus. Betul. Bahwa ini contoh yang real, kita maknai, nah kita revitalisasi ya. Betul. Nilai-nilai itu kepada masa sekarang. Nah ini yang kadang luput. Ya, salah pengertian Pak. Salah pengertian, kita hanya cerita fisik dan sebagainya, tapi esensi bagaimana sebuah bangunan itu pasti punya nilai. Ya. Betul. Berarti zaman dulu sudah memikirkan sejauh itu ya Pak. Betul. Tapi kalau dilihat dari marwahnya sendiri Pak di makam Imogiri itu, makam Kota Gede itu, tempat itu kan cenderung dengan makam raja-rajanya Pak. Ya. Apakah ada hubungan atau korelasinya dengan makam Imogiri Pak? Begini, jadi makam Kota Gede itu makam raja pertama, Mataram Islam Kota Gede adalah Panembahan Senopati, kan gitu. Betul. Beliau dimakamkan di situ. Beliau wafat tahun 1601. Terus dilanjutkan raja kedua Hanyokroowati ya, terus baru raja ketiga pada periode keemasannya itu pada periode Sultan Agung ya. Tapi beliau sudah memindahkan Keraton Mataram dari Kota Gede ke Kerto. Kerto itu jaraknya ya sekitar 6 km ke arah selatan. Okay. Ya, membangun di situ untuk menyiapkan dia membangun yang lebih besar itu di Pleret. Jaraknya sekitar 2 kilo. Nah, sementara beliau tinggal di Kerto, terus menyiapkan bangun di Pleret karena lebih gede, lebih besar. Nah, di situ berpindahlah Kota Gede ke Kerto, ke Pleret. Nah, kenapa ada makam di Imogiri? Nah, itu raja ketiga Sultan Agung. Ya, itu karena ya tadi antara Hindu dengan Islam itu masih kental ya, bisa menyatu. Maka cita-citanya
Sultan Agung, makam itu di atas. Ya, di bawah gunung lah ya. Ya, di atas bukit, ya. Bagaimana antara Meru. Ya, nah, itu maka beliau membangun di Imogiri. Imogiri, bukan di dataran rendah. Tapi di dataran tinggi di Karena atas. Kurojo itu ning dhuwur. Rejo di atas, dan di Hindu itu kan begini ya, Meru ya, semakin dekat dengan pusat. Ya, betul. Itu semacam itu, maka beliau membangun di Imogiri. Macam itu. Berarti ngapunten Pak, yang dimakamkan di Kota Gede itu kalau Hamengkubuwono berapa Pak? Ada HB2. Ada HB2 di situ. 5. Ada Pakualam. Ya. Di situ. Nah, ini kan buat kita kan tidak banyak diceritakan. Betul. Itu sampai muncul mitos atau cerita legenda bahwa kenapa tembok yang di sebelah utara itu dijebol karena ketika jenazahnya mau dibawa masuk nggak muat. Oh iya. Nah, itu hal-hal itu muncul cerita-cerita. Buat saya oke aja, itu memperkaya ya, itu folklore dan sebagainya ya, secara literasi diakuin. Tapi kalau kita bicara sejarah kan harus faktual. Kan gitu. Nah, disitulah mungkin kenapa dimakamkan di Kota Gede HB2 itu, mungkin periode itu kan baru ribut. Oh iya. Ya, baru ribut, Belanda lagi sangat berkuasa, maka kan nggak mungkin kalau dibawa ke Imogiri. Itu ada pendapat semacam itu. Ada juga pendapat karena HB2 itu banyak membangun petilasan-petilasan, jadi banyak tempat pemandian, ya kayak di Umbul, di Warung Boto ya, terus ada di dekat Blok O itu ya, itu banyak membangun tempat. Nah, mungkin saking cintanya dengan kawasan itu, maka beliau minta di situ. Berarti secara cerita masih simpang siur ya Pak? Masih simpang siur. Buat saya it's okay. It's okay lah, monggo. Ya, karena buat saya kalau ngomong sejarah ya mau cari. Ya udah. Iya kan? Betul. Iya, cari ini betul. Nggak usah gegeng-gegeng. Betul. Dan saya pernah dengar ini Pak Nasir, di Kota Gede itu ada ini rumah opo ya gitu nih, rumah Pocong Sumi. Awalnya gimana Pak? Kok sampai disebut kayak gitu dan sepertinya kok secara mistis tuh angker gitu loh. Itu gimana itu? Soalnya istilah rumah Pocong Sumi itu belakangan ya. Itu tahun 2000 berapa ya? Mungkin sudah setelah 2010 ke atas. Setelahnya kalau masalah mistisnya kita mulai tahun 2003. Waktu itu Dunia Lain, ya itu datang terus minta mau syuting di kuburan lama karena Kota Gede kondang, kota tua. Tapi saya bilang ya janganlah, aku bilang kita kasih rumah, salah satu rumah lama yang terlantar puluhan 10 tahun lebih tidak dihuni. Maka saya bilang, saya nembung pemiliknya, bagaimana kalau kita untuk Dunia Lain. Nah, kebetulan diizinkan, akhirnya kita ambil gambar di situ. Tapi saya bilang sama tim krunya, siapapun yang masuk ke rumah orang lain harus urut salam, harus permisi. Nah, waktu itu kebetulan saya jagani, saya cari paranormalnya, saya cari uji nyalinya dan sebagainya. Jangkepi ya. Nah itu. Nah kebetulan ketika baru opening itu kan ambil gambar fisik ya. Nah ketika survei itu kameramen nggak ikut.
cuman artistik yang ikut. Nah giliran datang lihat suasananya itu, depan rumah itu alang-alang tinggi, rumahnya udah reot nggak karu-karuan ya depan, tapi dalamnya bagus. Dia penasaran kan, dia pengen gambar yang ngeget-get gitu lah, gitu. Pintu itu langsung ditendang Sama dia? iya sama kameranya biar punya kesan kan itu. Aduh ini nggak uluk salah, aku bilang nggak salah. Aduh wis mbaten ini mesti gegeran nih, aku bilang. Bener masuk, wah gitu, wah, gila keren. Kita nggak ngeset waktu itu karena di depan sentong kanan kiri itu ada koper besi lama, terus ada rak buku dengan buku-buku lama udah tank sreot ya, ada tempat tidur rusak, ada kursi. Kita nggak ngeset sama sekali, warna itu masih original banget. Nah tiba-tiba kameramen minta lampu, ya taruhlah lampu di situ. Tapi dia nyingkirin kursi. Oh, Mindah kursi. Yeah. Aduh, saya bilang ini ya, terus saya dibilangin sama paranormalnya, waduh geger gila. Lah ngapain? Lah tadi itu loh, yang nyingkirin kursi itu taruh lampu itu. Lah yang penunggu itu baru duduk di situ, baru ngumpulin anak cucunya. Kok dijengkangke, marah kan itu. Nah ketika ambil gambar sentong kiwa, sentong tengah, sentong ini, tiba-tiba kameranya mati. Pak Nasir mati, ya udah ganti loh bawa kamera lain kan, ganti. Nyalain mati. Satu lagi nyalain, dia jalan, ada pintu keluar itu tinggi, orang nggak kejedot, tiba-tiba kejedot. Dia? Iya, kameramannya, waduh, kameranya mati lagi. Ya udah, aku bilang udah paranormalnya udah kan geger toh, ya udah gimana ini Pak Nasir harus gimana? Ya udah, aku kan udah bilang kamu harus uluk salam, tadi kamu enggak. Udah nendang, udah gini. Ya udah kita rembukan sama paranormal. Oke, udah dirembuk. Jadi, nah ketika ambil gambar itu opening itu kan di belakang rumah itu ada sumur gede, sumur tua, gede, geledekannya itu masih pakai kayu. Aku bilang kalau cuman disut gambar begini ngapain? Aku kasih orang untuk nimba gitu. Nah ketika saya keluar ditawarin ke penonton, siapa yang mau jadi model. Nah giliran saya masuk, loh kok ada namanya Anto, itu adik iparku. Itu, loh Dek kok kamu di make up? Aku suruh nimba. Aduh, anak ini peka banget. Nah setelahnya aku pengen itu gambar bang, orang nimba krek itu dibikin siluet ya. Ini kamera 1, kamera 2, terus nanti ada follow, pura-pura pemilik rumah itu habis nimba terus masuk rumah mau di follow gitu. Giliran nimba itu airnya di atas bibir itu sumur, nggak ada apa-apa. Giliran itu Mas Anto itu masukin tangannya ke ember karena 10 tahun nggak pernah disentuh. Aduh ini ngapain, ini nggak ada rencana gitu. Ternyata saya lihat ketika dia nimba itu udah matanya udah kena nih. Udah kosong. Udah kosong. Waduh ini. Ya udah, langsung dibanting gitu. Soal itu banting, semua lari nih. Loh, krunya lari takut karena bukan adegan yang seharusnya terjadi. Seharusnya semua lari. Waduh, gelap begitu, terus aku panggil paranormalnya, aduh, iya, nah. Udah, dia
disadarkan dulu bentar, terus saya minta lampu, Deduk kecil aja, udah. Nah, hari panca itu nanya, apa tadi yang Anda rasakan itu? Oh, terus dia melirik itu, itu datang itu dari makam Ngancar, dari Loka, dari lupa datang ke sini. Waduh, dia kemasukan lagi, masukkan lagi. Si Mas Anto itu. Mas Anto itu, akhirnya timnya kan udah dah sama paranormal di losin dulu ya, ditenangin. Udah Pak Nasir udah cut dah nih. Udah selesai dah ini, ngeri banget gitu. Itu belum uji nyali. Itu jadi belum uji nyali. Maka ketika ditanya akhirnya on lagi, tapi lampu saya suruh kebonceng ke tembok. Karena ketika langsung disorot itu anaknya itu udah mencereng. Oh ya mencereng, pengen ngerusak. Oke. Ya karena ada pengalaman dulu ketika syuting gitu, ngeliat itu lampu gede itu, langsung loncat, cair. Waduh, ini jangan dah, bonceng aja dulu. Gini, oke. Terus ditanya, kamu siapa? Nak pengen ketemu aku, sebut jenengku 3 kali. Barowo, pasti aku datang. Yeah. Dah, itu ya udah selesai gitu. Tapi habis itu kan semua ngeri, jadi belum uji nyali. Udah Pak, ini udah terlalu ngeri. Daripada uji nyali ini lebih ngeri. Nah, ada pengalaman seperti itu. Stolnya aku nggak bikin apa-apa, cuman aku pengen sounding juga dengan media bahwa di Kota Gede ini banyak warisan budaya. Di antaranya bangunan rumah tradisional itu banyak yang terlantar. Ayo dong, Betul. kita perhatiin, kita rawat bersama. Nah, Tapi dengan ceritanya Pak Nasir itu seumpama nanti ya saya ke sana bisa Pak nganterin itu Pak? bisa. Saya penasaran karena begitu panjenengan bilang itu terus ngomong Barowo itu saya mengingat 10 tahun yang lalu. Barowo itu serem itu. Itu jin dulu titipannya ya adalah orang kerajaan yang diseneng. Itu emang menguasai di tanah Jawa kan itu. Kayak gitu. Tapi kalau ada di Kota Gede aku malah jadi pengen lihat tempat itu. Kapan-kapan insya Allah ya Pak. Monggo. Kalau ya tadi kembali lagi ke rumah Sumi. Oh, itu kenapa bisa Nah, disebut itu? itu setelah berapa tahun dunia lain nggak ada, terus muncul si Tukul Alwarna jalan-jalan itu ya. Oh, okay. Nah, itu di sana. Syuting di sana. Sebetulnya kalau menurut cerita masyarakat, di sana biasanya muncul pocong dan sebagainya. Di rumah itu? Di rumah itu, ya di rumah itu. Tapi saya pribadi, saya belum pernah Melihat langsung. meskipun saya pernah tidur di situ. Waduh. Ya, karena tempat itu sebetulnya sudah 20 tahun nggak dihuni, tapi terus sempat dipakai oleh temanku. Nah, saya pernah tidur di situ, berkegiatan di situ, ya saya nggak ada masalah kan gitu. Atau mungkin demite gila kira aku. Lah iki ono iblis. Jebrane mah ketemu iblis. Wah, wis kujur kan gitu. Nah, itu. Jadi, tapi ada pengalaman juga ketika saya bawa teman-teman media cetak untuk menulis atau melihat Kota Gede saja jalan. Itu salah satu media itu wartawan dari Republika waktu itu masuk sebentar terus lari, dia ketakutan lari sampai ke jalan raya. Saya kejar, mau, aku nggak mau, udah, nggak mau, udah aku motorku suruh bawa ke sini, aku pulang. Nah itu, jadi kalau saya nggak pernah merasakan, cuman saya yakin ya setiap rumah, setiap tempat itu pasti ada, tinggal bagaimana batin kita saat itu kan gitu. Betul. Ada yang pengen ngerti,
tapi ada juga yang pengen nyoba atau pengen apa kan gitu, atau jahilin. Nah disitulah yang waktu itu terus muncul pocongan, terus ya ceritanya kan kita nggak ngerti ya. Ada yang katanya muncul apa noni-noni, sumi dan sebagainya. Akhirnya orang menamakan Rumah Pocong Sumi. Rumah Tapi Pocong kalau Sumi Sumi sendiri itu siapa, Pak? Saya kalau suminya sendiri itu jadi versinya banyak. Nggih. Hanya ketika suatu saat saya kedatangan tamu dari ibu-ibu dari Bandung, saya nggak tahu kok tiba-tiba ngerti nomor telepon saya, dan ketika di belakang rumah saya itu ada shoppingan, ada halaman, dia telepon, terus saya keluar, kok dari Bandung lihat joglo, kok kesannya kok nggak, keren rumahnya enggak. Tapi cara mandangnya beda. Terus rumahnya Pak Nasir mana itu? Oh ya, ada pendopo itu ya. Itu nggak kelihatan dari tempat kita ngobrol gitu. Terus di sebelah selatan pendopo itu kok ada ruangan kotak. Itu apa Pak? Loh, iya piye teh wong ki aku kurang deh. Oh, itu kamar mandi. Oh ya. Terus jalan. Kalau ini apa Pak? Itu emper yang aku jadikan ruang tamu. Oh iya. Nah, terus giliran aku ajak lewat rumah kantil. Dia langsung, Assalamualaikum, saya dari Bandung, saya pengen silaturahmi. Saya hanya pengen ngerti, saya pengen silaturahmi dengan saudara-saudara di sini. Itu kebetulan dengan 2 cewek, 1 anaknya, 1 temennya. Semua melihat. Gitu, jadi oh iya kakek, saya permisi kakek, saya ini jalan lagi di lorong itu apa lagi, Ma itu iya, aku sudah ngomong kita silaturahmi, ngomong baik-baik dan sebagainya. Nah sebelum sampai ke rumah Pocong, rumah Indis itu jaraknya sekitar 15 meter. Itu anaknya sudah ngomong, Mama, itu banyak kera putih di situ. Oh, iya. Itu ngeliatin aku. Iya, Mama, iya. Gitu. Tapi ngeliatin aku terus. Tiba-tiba, itu ada yang gede banget, Ma. Itu melototin aku. Iya. Aku ngomong kan gitu. Terus kita masuk. Nah, penunggunya itu cerita. Ceritanya rada ndobos. Ceritanya rada ndobos. Waduh, tapi ya saya biarin aja. Lah kamu itu cerita dengan orang yang ngerti malah Kleru. Nah, akhirnya dia kan pakai cincin itu, bapaknya itu. Langsung ditarik sama ibu-ibu itu pakai jilbab. Tiba-tiba ganas banget tuh, langsung ditarik tangannya, dilepas ini cincinnya. Ini cincin siapa? Usah dikasih. Enggak, bohong kamu ngambil. Oh enggak, tebak warna langsung kaku tuh. Gitu. Kamu nggak usah bohong gitu. Ya, kalau ngambil aja gitu. Kalau mau ngambil barang kamu harus ngomong gitu. Iya. Terus ibunya masuk kan. Aku bilang makanya nggak usah bohong-bohong udah apa adanya aja. Kamu kalau kayak gini juga ya sakit semua ini badanku. Ya udah masuk gitu. Terus ada ruangan kan, ada 2 kamar, yang satu tertutup, yang satu terbuka. Ya terus dia bilang Assalamualaikum, ya kayaknya nggak diterima gitu. Terus kan Assalamualaikum, ya Assalamualaikum, permisi, kalau boleh saya silaturahmi sebentar, saya pengen silaturahmi, saya tidak pengen apa-apa, ganggu warung. Terus ibu itu masuk, terus
diam sebentar, berdoa, saya nggak tahu, terus karena gelap. Gelap. Oh. Ya terus terima kasih ya, saya sudah silaturahmi ke sini. Nah giliran anaknya di luar, mama itu yang di jendela itu ada noni kecil. Itu ada noni tapi mukanya hancur. Dan dia kayak minta tolong ini mama, gitu. Ya dia sakitan, dia minta tolong, ya udah, ya kita doakan dah, kan gitu. Betul. Itu jadi yang saya alami dengan orang yang tahu seperti itu, gitu. Kalau cerita orang lain, saya nggak mau cerita dah, karena aku nggak ngerti kan itu. Tapi yang saya alamin itu tahun seperti berapa itu. Pak Nasir? Panjenengan terkini? Mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu lah gitu. Saat di situ, nah cerita itu kan penunggunya denger nih. Ketika di jendela itu ada itu. Nah itu terus yang sekarang diceritakan apa yang itu menjadi cerita. Menjadi sosok Sumi itu. Seperti itu dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Jadi ketika saya bawa ke situ muncul ada kejadian, ada macam-macam. Itu terus beliau juga bilang yang di belakang, kan orang nggak pernah sampai belakang rumah. Itu ngantong ya Pak ya? Iya. Begitu masuk kamar kiri, kanan kiri kan terus ada lorong, terus belakang, terus ada ruang terbuka. Halaman itu ya. Dan di ada pohon sebelah kiri. Dan ibu itu bilang, waduh itu tuh yang menjaga Pak. Itu yang menjaga yang di dalam. Yang di dalam tanah itu. Bukan hanya untuk pemilik rumah ini. Itu untuk Indonesia. Betul. Semacam itu. Betul. Karena banyak juga teman-teman yang pengen cari kan, biasa kan itu ngambil lah dan sebagainya kan itu. Betul. Nah, semacam itu kalau cerita yang aku alami. Berarti antara rumah Pocong Sumi dengan rumah Kandil itu berbeda ya Pak Nasir? Berbeda. Berbeda. Rumah Kandil itu dekat rumah, itu kalau dari Supe lebih berat mana Pak? Kalau panjenengan menggambarkan? Kalau aku stolnya lebih ke Kandil. Kandil ya. Kalau aku lebih ke Kandil. Karena Kandil itu tidak pernah tersentuh apapun. Pasca dunia lain juga nggak pernah ada kegiatan apapun. Oh, dunia lain tadi di rumah Kandil itu? Di rumah Kandil. Yang ini, yang ibu-ibu itu di rumah Pocong. Itu, dan pasca itu banyak orang datang dengan segala macam, merekam suara, macam-macam kayak orang ritual di situ. Nah itu yang membuat tempat itu menjadi mistis. Kalau rumah Kandil sekarang menjadi showroom batik. Showroom batik. Tapi waktu aku pakai itu salah satu anaknya waktu itu dokter gigi yang di Magelang, ketika wah Pak Nasir tuh ton nanti kalau aku jual rumahku jadi murah ini karena ada ini. Kebalik Bu cara berpikirnya, harusnya mahal banget karena pernah untuk syuting, untuk ini itu harusnya waduh, yang beli orang luar biasa, orang biasa nggak kuat dah. Harus dibalik, jangan malah murah. Bonus sih, gitu. Kan gitu. Iya, ya, maka saya bilang ketika saya bawa tamu juga jalan-jalan itu, saya bilang kalau kamu nanti dilihatin sesuatu itu bonus. Ya. Karena tidak setiap orang dilihatin ya Pak. bisa melihat.
Kan itu. Jadi bersyukur. Oh, berarti panjenengan yang cerita tadi, maaf ngapunten, yang Barowo itu di rumah Kandil? Di rumah Kandil, Barowo itu di rumah Kandil. Oh. Ya, Barowo itu di rumah Kandil. Itu ya sadu. Ya. Baca karena ternyata begini, banyak komunitas yang tertarik dengan dunia seperti itu. Betul. Karena sering kali saya tengah malam diketok orang atau ditelepon untuk nemenin mau uji nyali. Gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa dan dia udah keliling kemana-mana. Ternyata secing rumah Kantil dia di Imogiri gitu. Nah, terus dibilangin di kota gede ya, terus diantar tukang becak ke rumah ya tengah malam jam 12 itu saya nemenin. Tapi saya bilang yang berani silahkan. Tapi kalau yang takut nggak usah sok berani. Betul. Ya nak wani aja wedi-wedi, nak wedi aja wani-wani. Udah selesai. Ya udahlah. Buat saya juga ketika saya di dunia lain, saya mencari lokasi harus tempat yang serem. Karena pikiran saya waktu itu golek dit kan. Betul. Ya wes, buatku saya serem, ditku saya oke. Kan gitu. Jadi saya logik banget dengan ini, memahaminya. Pak Nasir junjuk. Monggo. Yes. Ini masalah rumah, karena ada beberapa rumah yang kita pakai syuting untuk dunia lain. Tapi menurut Pak Nasir, selain rumah Kandil dan rumah Pocong Sungai, ada nggak yang lebih ngeri di Kota Gede? Kalau yang lebih, ya mungkin bukan ngeri ya, yang lebih lama tidak ditempati. Sebetulnya ada. Dulu kita pakai juga untuk dunia lain, dan kebetulan yang ikut uji nyali itu ya hampir bablas karena paranormalnya pun juga kewalahan. Oke, di mana itu Pak Nasir? Itu di daerah Karangduren. Itu rumah dulu saudagar, ya sebetulnya saudagar berlian, batik, ya saudagar gede. Itu periodenya HB7, itu teman akrabnya HB7. Jadi sampai anaknya itu dibilang besok kalau punya anak, namanya dikasih nama seperti namaku. HB7 bilang. HB7. Jadi beliau itu banyak mensuplai emas-emasan untuk kerajinan untuk keraton gitu. Nah, ketika uji nyali, orangnya itu tiba-tiba jalan terus ngerungkel di kamar mandi, di bak mandi itu. Padahal agak jauh gitu. Jalan agak jauh, kita ikutin itu paranormalnya. Ketika ini mau dikeluarin nggak bisa-bisa. Sampai mencari, tolong sebut namanya Pak Nasir, siapa nama aslinya. Aku yang ngerti ku Dodo Bendio. Pak akhirnya ya udah kewalahan, saya bilang namanya Muhammad Widodo gitu loh. Ya akhirnya bisa. Nah itu sebuah rumah tua, tapi ketika gempa tahun 2006 hancur ya. Terus dibangun lagi? Enggak. Nah itu permasalahan di Kota Gede itu, karena ketika ada rumah gede hancur dan belum dibagi waris, itu jadi masalah. Siapa yang mau ngebangun? Ketika si A kuat mau membangun, ntar dikirain mau nge-HI lah ya? Nge-HI. Nah akhirnya rumah-rumah lama gede-gede di Kota Gede itu terlantar karena permasalahan di situ. Gitu. Berarti rata-rata bangunan di sana itu banyak yang diwariskan ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, jadi ketika diwariskan itu banyak yang hilang karena satu rumah gede, tapi kalau anaknya 5 harus dibagi 5. Iya, benar. Orangnya juga udah nggak tinggal di Kota Gede, mau apa lagi? Ya. Unik loh. Ya.
Kalau ini Pak, saya tanya, kalau rumah Kalang di Kota Gede itu gimana Pak kronologisnya? Rumah Kalang di Kota Gede itu sebetulnya pertanyaan saya Pak, kenapa orang Kalang yang kondang itu hanya di Kota Gede? Oh iya, benar. Kan gitu. Betul, betul. Padahal sebaran itu dari Banyuwangi kan ya. Betul. Ya, sampai ke daerah Purwokerto kan Betul, gitu. Betul. Baik itu dari jalur utara maupun selatan. Betul. Tapi kenapa yang kondang Di kota gede kan gitu. Nah, karena memang pada periode tahun 1920-an itu orang-orang Kalang ini karena punya keahlian, satu punya keahlian ahli bangunan. Sementara mereka orang Kalang itu dulu diberi hak untuk mengelola hutan. Pada periode Mataram itu mengelola hutan. Nah, kebutuhan keraton akan kayu dan sebagainya. Iya. Belanda Mereka yang untuk supply. dia yang suplai. Nah, maka mereka kan menjadi ahli bangunan kan gitu. Maka pasti kekayaannya kan beda dengan masyarakat. Betul. Nah, terus mereka sudah berhubungan dengan orang-orang Eropa kan gitu. Betul. Ketika membangun keraton Jogja mereka ikut, maka posisi dia kan tinggi. Ya, maka mereka diberi hak monopoli perdagangan oleh Belanda, perdagangan emas intan berlian dengan orang Eropa, mendirikan pegadaian dan perdagangan candu. Nah, itu maka kan bisa ngebayangin bagaimana kekayaannya. Maka bangunan-bangunannya gaya-gayanya gaya Eropa kan ya. Belanda Pak ya. Ya, gaya Tapi masih Belanda. ada Pak rumah Kalang itu? Masih Yang punya banyak. masih sama? Oh, enggak, semua sudah berpindah tangan. Oke. Nah, itu permasalahan waris juga kan gitu. Jadi bagaimana mereka punya tanah banyak banget di Malioboro, di kota dan sebagainya, dan di tempat lain, ya akhirnya mereka tinggalkan yang di kota gede, tidak terawat dan sebagainya. Ngeri juga ya Pak ya. Jadi ya menarik gitu, umpamanya omah dhuwur. Oh iya, Sekarang rumah jadi- makan itu Pak ya? Ya. Oh dulu rumah itu Pak? Itu rumah tinggal. Oh. Rumah tinggal karena masa kecilku, SD-ku itu di selatannya. Oh. Jadi kalau saya mau dulan ke sungai itu lewat tengah omah dhuwur. Karena di bawah itu kan ada pendopo. Dulu itu tenun. Tahun 70-73 itu di sana itu tenun. Tenun. Nah, jadi kita tahu perubahannya. Nah, omah dhuwur itu tidak seperti sekarang. Dulu itu masuk itu sejajar dengan jalan raya. Oke. Iya. Terus mau masuk ke ruang kanan kiri bangunan itu ada unda-undaan di pinggir itu. Oh iya, kanan kiri titik gini ya. kanan kiri gitu. Oke. Terus baru dirubah ketika menjadi omah dhuwur restoran, dirubah sedemikian rupa. Itu yang punya masih orang Kota Gede Pak? Atau orang luar? Sekarang orang Kota Gede. Itu dulu sempat dimiliki orang luar Kota Gede, terus dimiliki oleh orang Kota Gede, tapi sama anaknya hanya untuk jualan mebeler, barang antik. Saya bilang, kenapa di Kota Gede kan nggak ada resto? Kan, karena itu anaknya HS Silver. Sementara kamu itu tamunya banyak banget, mau bikin resto diarahkan ke situ. di situ, tapi dengan makanan yang unik, yang heritage, gitu loh. Kalau cuman minuman keras, ngapain? Gitu loh. Kasih makanan yang unik. Sego goreng no sing piye gitu. Sate dong loh. Ya sing piye gitu. Nah, itu akhirnya sampai sekarang. Jadi itu menurutku program revitalisasi. Nah, itu. Untuk kemaslahatan Kota Gede juga Pak ya. Ya, semacam itu. Berarti secara tidak langsung Kota Gede itu memang unik dan sebagai bank data oleh orang akademis di luar ya Pak ya. Betul, ya kan? sangat luar biasa. Jadi dari sisi arsitektur ada, historis ada di situ, ada seninya,
bagaimana ada ornamen, ada kerajinan dan sebagainya itu sangat. Tapi pernah nggak Pak luar biasa. Nasir dihubungi orang yang dimana dia ngapunten nggih kayak Nyon Sewu dukun, spiritual atau paranormal yang khusus untuk menguak daerah Kota Gede? Pernah nggak kayaknya? Kebetulan tahun berapa itu saya kedatangan profesor dari Swedia. Pengen ngerti, pengen mewawancarai 20 orang paranormal. Waduh. Gitu. Ya saya bilang aku siap aja. Saya bilang siap. Karena ketika dunia lain aku yang mencari paranormalnya. Maka oke, udah. Tapi khusus siap. paranormal daerah Kota Gede apa luar Kota Gede? Ada kota gede, ada luar kota gede. Tapi ketika saya mengajak yang orang kota gede, tentu semua sudutnya jadi beda. Iya. Kan itu. Betul. Si A dia penekanannya di sini, dia Ada lebih cara dan ada tipikal. ya tipikalnya sendiri-sendiri. Oh kalau di sana menurut ini seperti ini, menurut si B seperti ini. Nah, bahkan saya nggak terasa ketika di dunia lain itu ada yang ngikutin aku, Oke. tapi saya nggak ngerti. Jadi pada suatu siang saya mau nemuin satu paranormal, nggak ketemu, terus saya mampir ke tempat tetangganya. Nah, terus giliran kita udah ngobrol agak lama, ini dateng nih paranormalnya lihat aku, Bang, ro sapa kowe? Iki cah loro watong cah telu kowe ro sapa ya, Kang? Udah. Wah, aku cuman berdua dari tadi. Enggak, itu di belakangmu tuh sapa, aku bilang. Ya udah kalau pengen nganu tanya gitu. Terus siapa? Oh, dia nggak mau nyebut namanya. Cuman ya udah tanya aja, ngapain kok ngikutin aku gitu. Oh, aku seneng ngikutin ini, lucu, wongnya lucu kan gitu. Oke. Suatu saat lagi saya datang ke tempat paranormal lagi, itu juga lihat, loh, Mbah, tadi udah kenalan. tapi kenalan lagi. Giliran kita ngobrol 1 jam itu, Salaman lagi. Pak Nasir, Pak Nyun Sewu nepangaken. Loh, Piye to iki aku? Saya nggak. Bahkan saya pernah nanya ke anak-anak di rumah, ketika saya di dunia lain ada yang berubah nggak aku? Perilakuku, sikapku, ada kejadian apa? Enggak itu. Enggak terasa, dan saya hanya berpikir logik aja, sederhana. Nah, aku masuk ke kandang sapi, keluar pasti bau sapi. Ya udah, tapi kan aku nggak berpikir, nggak merasakan apa-apa, dan itu beberapa kali kejadian ketemu orang yang tahu itu awan siang-siang orang gawean awan-awan simbah toh jak melaku. Tapi saya nggak merasakan apa-apa. Ya mungkin dulu Pak Nasir di waktu kecil disayang sama simbah kakungi dari bapak mungkin gitu. Iya, ya kebetulan karena saya seneng dengan simbah itu, seneng. Oh iya. Karena banyak cerita, saya banyak mendengarkan cerita itu. Ya itu. Terus suatu saat ke daerah Jalan Bantul itu, wah, saya ngampuh niku jenengan Pak, dudu kula kok Pak. Ngajak kula niku, Mbak. Tanya, saya bilang, ya tanya. Asmane sinten ya, akhirnya nyebut Ki Bagus Waseso. Waduh, kok wangun banget jenenge aku bilang. Oh, wangun banget. Terus dari mana? Itu dari serambi sayap masjid yang sebelah selatan, yang mepet dengan makam. Oh, yang dekat pohon itu. Itu. Oh, ya wis Mbak derek wis monggo menawa aku wis yo ngene iki aku. Nah, jadi hal-hal seperti itu buat saya ya cuman berpikir wajar aja. Nah, aku masuk kandang sapi ya mesti ya wis, tapi saya nggak berpikir apa-apa, udah jalan apa yang harus aku lakukan gitu. Ya, tapi dengan apa ya Pak Nasir ngapunten, dengan fokus jenengan di
pelestarian heritage itu juga sebuah pilihan. Kalau wong Jawa ngarani kan ngemu pasemon gitu. Nggak gampang orang bisa konsen di situ loh Pak. Karena godane kan besar, apalagi di era modern ini ya Pak. Betul, betul. Ya, toh, Pak. Sangat besar, Mas. Betul. Ya, ini contoh aja. Ketika sebelum gempa ada orang nawarkan, Pak Lurah sama pemilik rumah datang ke rumah, Pak Nasir tolong jualkan rumah saya, harganya 150 juta. Saya tawarkan ke teman-teman, nggak ada. Terus saya tanya temanku yang pinter ngekir, kira-kira iki aku kayu nih dok, kayunya saja bang, tanahnya enggak, kayunya aja aku mau 150 juta. Mebelernya 50 juta. Dah. Kalau aku berpikir untuk mbati, Gampang. gampang kan? Betul. Aku untuk lemah 750 meter. Gratis, kan gitu. Betul. Tapi saya nggak pernah berpikir. Pikiran saya bagaimana melestarikan, menjaga. Kebetulan saya dekat punya hubungan dengan pemilik rumah itu, nenek itu, karena beliau itu menjahit kebaya. Nah, ibu itu selalu menjahitkan kebaya di situ, tempat simbah. Ketika saya SD, itu kalau pulang saya sekalian ya ambilkan kebaya ngene simbah. Ya. Oh, kulino dari kecil. Kulino. Terus ketika hari raya diajak ujung. Iya. Sowan ke situ. Maka saya ingatan saya, aduh eman banget. Karena simbah ini nggak punya keturunan. Ya, akhirnya kan warisnya itu. Akhirnya saya suruh membeli UGM. Gitu. Nah, itu ada lagi kejadian ketika gempa, ada rumah sebelumnya saya lihat, enak apa itu manten-mantenan itu. Loro blonyo, asli depannya ada almari cinde. Ini masih di setiap malam masih di obong-obong. Disajeni. Nah, ketika gempa, sorenya saya datang, itu sajennya itu masih hidup. Aduh, banyak barang-barang kayak gini nanti hilang ini, aku bilang. Ya, terus saya bilang, ngomong tetangganya, karena pemiliknya simbah itu dibawa pergi. Aduh, tolong barang-barang ini kalau di sini terbuka kayak gini pasti hilang. Betul. Udah titipin yang ndopoku, ruten. Wis tok kei nomor, jangan sampai hilang. Nah, selang 1 minggu saya datang lagi, hilang. Ada ini hilang nih, orangnya, wah gegeran. Ternyata yang hilang nggak cuman itu, banyak. Nah, ketika saya datang, simbahnya itu ada di situ. Mbah Nyun Sewu, saya mau motret karena saya mendokumentasikan semua rumah-rumah yang hancur. Simbah itu bilang, ojo runo sir, iki lagi ribut karena ono leontin bandul kene berliane gede-gede, iki urung ketemu, iki do ribut. Waduh, Mbah Nyun Sewu, kula nyun sewu saestu, kula pengen dokumentasike mang tenggo mangke nak wonten napa-napa kula sing dicucuk kalau ada yang hilang. Nah, kebetulan pas itu tuh saya lihat klap gitu, kayak beling popo. Saya datengin, saya kurang, berlian. Leontin berlian segi, Leontin berlian gede itu. Saya bilang, Mbah, niku simbah itu ngawur kowe iki waton wong tuwa ngapusi beling kok ngono ngene. Lho, piye iki tenanan nih. Mbah niki nganu. Wah, kowe iki kandhane wong tuwa ngono. Akhirnya saya pegang. Saya pegang, saya lihatkan, Mbah nih. Wah, coba
waktu itu kalau saya bilang aku ki milik, ya wis. Ya, betul Pak. Simbah bilang beling, Ya ya wis. wis engko tak jiko. Itu. Saya bilang monggo Mbak. Oh iya, ya wis matur nuwun nggih. Oke. Datang lagi ke suatu tempat itu juga duh seri iki ana keris wingi dinyang 1 yuta. Norung ketemu. Iki do gegeran iki. Kakang ngadu do cucu-cucuan. Mesti tok cukup, cukup. Nah, saya itu melihat itu semantel di tempat keris. Loh, iki piye teh iki? Mbah niki waton kok iki. Nah itu akhirnya saya pegang. Wow, oh, yo. Nah, jadi buat saya itu godaan yang paling luar biasa. Tapi buat saya, asik. Aku tiga godo gede mugo-mugo, ya aku yo gede aku. Amin, amin. Ya saya begitu. Ada lagi sebuah rumah. Gede pendoponya itu bangunannya 5 jumlah. Terus digandok itu plafonnya itu kayak di keraton, karena itu saudagar emas berlian. Miring, rusak. Saya berdua, tapi sebelumnya saya minta izin untuk motret. Terus saya lihat, kayak apa kayak cah kayak temen saya, tak munggah. Ternyata kotak segini ya, tingginya sekitar 40 cm, sini 50. Diklaim pakai besi. Terus saya foto, setelah selesai saya ngomong pemiliknya, ini tadi saya menemukan barang seperti ini. Di mana? Akhirnya saya minta, besok kalau datang jangan sendiri, kamu harus bertiga dengan keluarga. Akhirnya datang bertiga, diambil. Ternyata selang berapa lama saya dikasih tahu, isinya emas berlian. Dan itu bapaknya aja, bapak anak-anak ini belum pernah melihat kalau ada itu. Itu buat saya. Ngeri ya Pak ya? Ya buat saya alhamdulillah saya diberi kekuatan. kesempatan dan kekuatan. Betul, untuk Pak. itu. Makanya saya bilang, kuda ini gede ya lah. Anakmu ditreceh kok ngono ya. Aduh, ora pengen aku. Iya, iya. Aku kira gede banget. Iya. Aku ora pengen. Nah, hal seperti itulah yang buat saya sampai saat ini menguatkan Betul Pak. saya untuk ya wis lakoni aja, jalani nih Mati ya, mati. Pak, nggih. Ya udah. Jalani ya asik toh aku bilang. Ya aku ya ora apa-apa ya. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi orang lain kan, iya. sakarepmu aku, Iya, orang betul. gagas. Tapi hal-hal seperti itulah yang membuat saya menjadi lebih lebih semangat, Lebih percaya diri. lebih percaya diri. Betul. Aku wis melaku dengan cobaan kok ini. Ya, betul. Burung karuan wong liya iso. Karena aku diberi kesempatan. Nah, hal seperti itu. Sebelumnya saya terima kasih Pak Nasir atas semua ceritanya yang mengulik Kota Gede dari beberapa sudut pandang. Justru masukan banget buat saya pribadi dan mungkin saudara-saudara lain. Dan semoga kedepannya Pak Nasir sehat selalu insya Allah. Amin. Berkah barokah keluarga. Dan kembali lagi Pak Nasir, saya terima kasih. Sama-sama. Saya terima kasih juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Siap. Ya udah, assalamualaikum.